Jangan pernah remehkan ilmu dan kekuasaan Allah, mentadaburi Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 107 sampai 109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah agung dan cahaya petunjuk bagi umat manusia. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terjebak dalam rasa sombong atas ilmu yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, atau kemampuan yang kita rasa luar biasa. Padahal, di balik semua itu ada satu hakikat yang tak boleh dilupakan. Hanya Allah yang maha mengetahui, maha memiliki, dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Manusia hanya sekedar makhluk lemah yang tidak mampu mengetahui kecuali apa yang Allah izinkan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 107 sampai 109 merupakan pelajaran besar tentang kekuasaan mutlak Allah. Betapa rendahnya upaya manusia untuk mengubah kebenaran, dan pentingnya meneguhkan keimanan dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan serta hasutan dari orang-orang yang dengki. Mari kita menyelami kandungan ayat ini satu persatu. Mentadaburi ayat 7. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi? Dan tidak ada bagimu selain Allah seorang penolong dan seorang penolong pun. Ayat ini menegaskan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menyaingi, apalagi menandingi kehendaknya. Ini menjadi pengingat bagi manusia agar tidak bergantung pada makhluk, melainkan hanya kepada Allah semata. Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan bahwa siapa saja yang menyandarkan kemenangan atau pertolongan kepada selain Allah, maka dia telah tertipu oleh dunia dan menghinakan dirinya di hadapan Sang Maha Perkasa. Gus Baha dalam salah satu pengajiannya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Narukan menyampaikan, kalau sudah tahu Allah itu pemilik langit dan bumi, kenapa kita masih minta ke orang yang tidak punya kuasa apa-apa? Ini logika iman, bukan logika untung rugi. Konteks kekinian dari ayat ini sangat relevan. Dalam dunia modern, banyak orang menggantungkan segalanya pada jabatan, uang, teknologi, bahkan jaringan sosial. Namun semua itu bisa sirna dalam sekejap. Yang tetap dan pasti hanyalah kekuasaan Allah. Ayat 108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa dahulu? Dan barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini menyentil perilaku sebagian orang yang suka mempertanyakan wahyu, membanding-bandingkan, dan bahkan meminta mukjizat sebagai bukti. Padahal, iman bukan soal bukti fisik, tetapi keyakinan yang bersumber dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilandasi dengan niat meragukan kenabian adalah bentuk kedurhakaan yang pernah dilakukan oleh kaum Bani Israel, dan perilaku serupa tidak layak ditiru oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dalam kajian beliau di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, bahwa meminta sesuatu yang berlebihan kepada Rasul atau ulama sebagai syarat keimanan adalah bentuk pengingkaran terhadap ajaran Islam yang sudah sempurna. Tariq Ramadan dalam bukunya In the Footsteps of the Prophet menyampaikan bahwa iman adalah perjalanan batin yang memerlukan kedalaman ruhani, bukan sekedar pembuktian lahiriah. Di zaman sekarang, bentuk permintaan bukti itu bisa muncul dalam bentuk skeptisisme berlebihan terhadap ajaran Islam, misalnya menolak syariat karena dianggap tidak logis. Ini bukan pencarian kebenaran, tetapi godaan untuk mengganti iman dengan keraguan. Ayat 109, sebagian besar dari ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar dari ahli kitab ingin agar kaum muslimin kembali kepada kekafiran, karena didorong oleh rasa iri dan dengki. Inilah sifat buruk yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih ada hingga sekarang. Kiai Haji Dasat Latif dalam ceramahnya menegaskan bahwa iri dan dengki adalah penyakit hati yang tidak hanya merusak pelakunya, tetapi juga dapat menggiring orang lain kepada kesesatan. Dengki itu kayak api yang membakar kayu.
Kalau tidak disiram iman, habis semuanya. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis bahwa orang yang memaafkan walaupun dia mampu membalas akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan mereka, karena kekuasaan sejati hanya milik Allah. Ustadz Abdul Somad dalam salah satu kajiannya menyampaikan bahwa membalas kedengkian dengan kebencian hanya memperbesar api permusuhan. Islam mengajarkan memaafkan bukan karena lemah, tetapi karena yakin bahwa keputusan akhir tetap di tangan Allah. Pesan ayat ini sangat relevan di era media sosial. Ketika cacian, hinaan, dan ujaran kebencian tersebar, pilihan yang diajarkan Al-Quran adalah memaafkan dan bersabar, bukan membalas dengan hal serupa. Ketiga ayat ini membentuk fondasi kuat dalam membangun keyakinan bahwa, pertama, hanya Allah yang maha menguasai seluruh alam semesta. Kedua, keimanan adalah sesuatu yang luhur dan tidak boleh digugat oleh nafsu dan hawa manusia. Ketiga, menghadapi kebencian dan kedengkian harus dengan kesabaran, karena pertolongan Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang teguh dalam iman. Hidup di era modern memang penuh ujian. Tidak semua orang suka melihat kita dalam kebaikan. Namun jangan sampai kebencian mereka mengubah arah hidup kita. Jangan biarkan racun dengki menodai hati. Perkuat iman, bersihkan hati, dan tetaplah percaya bahwa Allah maha mengetahui dan maha menolong. Ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam keimanan. Jauhkan kami dari rasa sombong dan ketergantungan pada makhluk. Jadikan kami orang-orang yang memaafkan, sebagaimana Engkau maha pemaaf. Limpahkan kepada kami kekuatan untuk bersabar dan berserah diri kepadamu dalam segala hal. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqamah hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.